Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah Minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Jemaat yang terkasih, semua anak sekolah Minggu yang saat ini mengikuti ibadah Minggu hari ini di rumah masing-masing, kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh memasuki Minggu Advent ketiga, karena ibadah ini hendak menuntun untuk mengetahui bagaimana hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Melalui ibadah Minggu ini, marilah kita bersekutu dengan Tuhan. Kita memuliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapan-Nya, kita bernyanyi. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Kakak yakin semua adik-adik dalam keadaan sehat ya. Kita akan mulai kebaktian minggu ini. Kita bangkit berdiri yuk. Kakak minta kalian untuk bangkit berdiri supaya kalian bersemangat di dalam memuji nama Tuhan. Yuk, kita akan bernyanyi. Untuk lagu pertama kita akan memuji Tuhan dengan lagu Mari Kita Bersukaria. Kakak mau adik-adik bernyanyi dengan semangat untuk Tuhan dan memakai gerakan ya. Ayo Bang Eko. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Haleluya. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu kedua, Sayangi Saya. Kakak harapan kalian tetap bangkit berdiri ya, biar semangat untuk memuji Tuhan. Ya, Bang Yakob. Pakai gerakan ya. Mari kita. Sayang
yang ditetapkan untuk kita pada minggu Advent ketiga ini tertulis dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita kembali akan bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi di dalam Kidung Jemaat nomor 401 dengan judul Makin Dekat Tuhan. Ya, kakak ulangi, 401 Makin Dekat Tuhan. Kita pada ayat kedua nanti kita akan bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita,
maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan membuka Kidung Jemaat nomor 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 2 kita akan bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat anak sekolah minggu dan doa syafaat. Shalom adik-adik semua. Sekarang kakak akan membacakan warta kita pada minggu ini. Berharap kakak semuanya, anak-anak, adik-adik semua dalam keadaan baik-baik di rumah ya. Dan yang pastinya kakak senang sekali kalau adik-adik sekarang mengikuti ibadah. Kakak akan membacakan warta minggu ini. 1. Kita ibadah sekolah minggu akan tetap dilaksanakan setiap hari minggu melalui online ya. Kakak harapkan semua adik-adik tetap mengikuti kebaktian walaupun kakak tidak bisa melihat, guru sekolah minggu lain tidak bisa melihat, teman-teman lain juga tidak bisa saling melihat. Tapi ingat, Tuhan selalu melihat keberadaan kita masing-masing ya. Terima kasih
buat adik-adik semua yang selalu dan yang setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Kakak yakin Tuhan pasti memberkati kita semua. Nah, warta yang kedua adalah kakak mengingatkan kebaktian Natal sekolah minggu akan diadakan pada tanggal 19 Desember ya. Kakak ulangi sekali lagi, Natal sekolah minggu akan diadakan pada tanggal 19 Desember. Kakak mengharapkan semua adik-adik mengikuti kebaktian Natal, dan supaya lebih bermakna, kakak harapkan kalian memakai baju putih kalian pada saat mengikuti kebaktian Natal tersebut ya. Walaupun ya seperti tadi kakak bilang, kakak nggak bisa melihat, teman-teman juga tidak bisa saling melihat, guru-guru sekolah lain juga tidak bisa saling melihat, tetapi ada satu orang yang bisa melihat kalian, apakah kalian berbakti atau tidak, yaitu Tuhan Yesus ya. Jadi kakak harapkan semua adik-adik semua anak sekolah minggu HKBP Delta Mas diharapkan mengikuti kebaktian Natal secara virtual di rumah masing-masing dengan penuh sukacita dan hati yang bergembira untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Nah, warta yang ketiga, kakak mengingatkan bagi siapa saja yang mendapatkan tugas liturgi itu tolong ya untuk secepatnya dan sesegera mungkin mengirimkan kepada kakak guru atau kepada guru sekolah minggu ya. Supaya apa? Supaya nanti video-video liturgi itu bisa diedit secepatnya, karena mengedit itu bukan hal yang gampang ya, dan itu hal yang ya agak sulit kalau menurut kakak. Jadi tolong adik-adik semua bisa memberikan waktunya, bisa mengirimkan liturgi, video liturgi secepatnya. Dan juga untuk yang vokal group ya, semua juga vokal group, dan mungkin ada yang nanti ada yang puisi atau ada yang bernyanyi, itu tolong secepatnya untuk dikirimkan ke guru sekolah minggu yang terdekat supaya nanti bisa diedit lebih baik dan lebih bagus ya. Nah, untuk yang pengumuman yang lain nanti pada saat setelah Natal nanti kita guru-guru sekolah minggu juga akan memberikan souvenir bagi anak-anak atau adik-adik yang mengikuti kebaktian sekolah minggu, dan juga ada bingkisan Natal untuk semua anak-anak sekolah minggu, dan itu mungkin nanti akan diantarkan ke rumah masing-masing, atau mungkin kalau ada yang berkenan mengambil di gereja itu bisa ya, nanti akan kita umumkan kembali. Nah, kakak juga mengharapkan semua adik-adik kerjasamanya sekali lagi untuk yang liturgi, sajak, vokal group untuk segera mengirimkan videonya secepatnya dengan memakai pakaian yang paling bagus, yaitu kita udah umumkan ya, kita dress code-nya putih ya, untuk memakai pakaian yang terbaik buat Tuhan, rapi, sopan ya. Sepatu jangan lupa untuk dipakai ya, karena ini kan untuk ditampilkan pada acara kebaktian Natal ya. Oke, itu aja sih pengumuman dari kakak. Satu lagi, kakak mengingatkan ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Matius 25 ayat 13. Sekali lagi, ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 25 ayat 13. Kakak akan bacakan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, kakak harapkan yang memberikan video ayat hafalan tidak hanya anak-anak yang itu-itu aja ya. Artinya hanya setiap minggu yang kakak lihat hanya beberapa orang anak saja yang
mengirimkan ayat hafalan. Kakak sih berharap adik-adik semua bisa mengirimkan ayat hafalan, bukan hanya untuk mendapatkan hadiah, tetapi untuk mendapatkan berkat dan kasih karunia dari Tuhan Yesus ya. Ayo kita sama-sama kita berdoa, kita lipat tangannya, kita akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, yang ada dan bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa atas hari yang sudah Engkau berikan pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu ya Tuhan pada minggu ini, walaupun secara online ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak semua ya Tuhan yang mengikuti kebaktian sekolah minggu ataupun yang tidak ya Tuhan, mungkin karena sakit ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau sembuhkan. Yang mungkin sedang di dalam perjalanan, kiranya Engkau jagai mereka. Dan ataupun anak-anak yang mungkin tidak bersemangat untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu, berikan kerinduan kepada anak-anak ya Tuhan, supaya mereka lebih bersemangat dan mempunyai kerinduan untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu setiap hari minggu ya Tuhan. Itu semua bukan untuk menyenangkan hati guru-guru atau menyenangkan hati orang tua kami ya Tuhan, tetapi itu semua kami lakukan ya Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat acara nanti Natal sekolah minggu ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai. Biarlah kiranya anak-anak yang mendapatkan tugas baik liturgi, baik puisi, baik vokal group, ataupun mungkin ada yang memberikan nyanyian ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati mereka, berikan mereka sukacita di dalam melakukan semuanya ya Tuhan. Dan biarkanlah mereka bergembira ya Tuhan, karena akan memperingati, menyambut hari kelahiran ya Bapa. Tuhan, kami berdoa buat gereja kami ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat kami ya Tuhan. Engkau berkati setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami semua ya Tuhan. Berikan juga sukacita kepada kami semua ya Bapa. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Biarlah mereka juga semakin hari ya Tuhan, Engkau semakin berkati, Engkau berikan mereka ya Tuhan sukacita di dalam melayani pelayanan sekolah minggu. Engkau berkati juga inang pendeta dan keluarganya ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau semakin tambahkan hikmat kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh membawa kedamaian buat jemaatnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga serahkan ya Tuhan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau ya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan kedamaian buat negara ini ya Tuhan, buat negara Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh dan kami umat-Mu ya Tuhan boleh berbakti, boleh bergembira ya Tuhan selalu tanpa ada halangan, tanpa ada hambatan dari orang-orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Amin. Terima kasih. Shalom. Matius 21 ayat 21.
tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Amin. Shalom. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Terima kasih. Shalom. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Amin. Terima kasih. Shalom. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kembali kita akan bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan untuk menyambut firman Tuhan yang nanti akan diberikan oleh guru kakak sekolah minggu. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 413, Tuhan pimpin anakmu. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih Tuhan, kesehatan yang Kau berikan, sehingga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu ini bisa diterapkan anak-anak sekolah minggu di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu ini tertulis di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kakak ulangi, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kakak membacakannya untuk kita semua.
gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Kakak berharap adik-adik sekolah minggu juga sehat, guru-guru sekolah minggu juga sehat, dan semoga sukacita dari Tuhan juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita adik-adik sekolah minggu 5 orang gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Itulah tema kita pada hari ini, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Adik-adik sekolah minggu, suatu hari ada suatu pesta. Ya, suatu pesta yang pemilik pestanya menugaskan 10 wanita bertugas untuk menyambut kedatangan sang mempelai. Jadi bagaimana gadis yang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Ya, kakak akan menjelaskannya ya. Adik-adik sekolah minggu, sang pemilik pesta itu menyuruh 10 gadis itu bertugas untuk menyambut kedatangan sang mempelai dengan membawa pelita. Ya, tahu pelita kan? Lampu. Ya, dengan membawa pelita. Adik-adik sekolah minggu, ternyata 5 gadis yang bijaksana itu membawa minyak di botol, cadangan minyaknya di botol. Mereka berpikir nanti lampunya padam, jadi mereka membawa minyak cadangan mereka di botol. Tetapi 5 gadis yang bodoh itu tidak membawa minyak cadangan mereka. Adik-adik sekolah minggu, ketika 10 gadis itu telah mempersiapkan ingin menyambut kedatangan sang mempelai, ternyata sang mempelainya tidak muncul. Sangat lama mereka menunggu dan akhirnya 10 gadis itu mengantuk dan tertidur. Mereka mengantuk dan tertidur, dan tengah malamnya ketika mereka tertidur, tiba-tiba ada suara, "Mempelai datang, songsonglah dia," kata suara itu. Akhirnya 10 gadis itu terbangun. Mereka terbangun dan mereka mempersiapkan pelita dan mau menyambut sang mempelai. Tetapi adik-adik, 5 gadis yang bijaksana itu langsung menyambut kedatangan sang mempelai karena mereka mempunyai minyak cadangan. Tetapi 5 gadis yang bodoh itu lampunya padam karena minyak mereka habis. Dan akhirnya mereka tidak bisa menyambut sang mempelai. Dan akhirnya 5 gadis yang bodoh itu meminta minyak yang gadis yang punya minyak itu. Tetapi 5 gadis yang bijaksana itu tidak memberi kepada 5 gadis yang bodoh itu. "Pergilah, belilah kepada pemilik minyak." Dan akhirnya 5 gadis bodoh itu pergi membeli minyak itu.
membeli minyak untuk menyalakan pelita mereka. Tetapi adik-adik, ketika mereka sudah mempunyai minyak itu dan akhirnya mereka kembali ingin menyambut sang mempelai, tetapi adik-adik sampai ke tujuan ternyata pintu gerbang pesta itu telah ditutup. Ya, 5 gadis yang bijaksana itu udah di dalam menyambut kedatangan sang mempelai. Tetapi 5 gadis bodoh itu tidak bisa masuk karena pintu gerbang pesta telah ditutup. Akhirnya 5 gadis bodoh itu memohon kepada Tuhan di situ untuk meminta untuk dibukakan pintu gerbang itu. Tetapi apa katanya Tuhannya adik-adik? Pintu gerbangnya tidak mau dibuka dan dia mengatakan kepada 5 gadis bodoh itu, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Dan akhirnya 5 gadis yang bodoh itu tidak bisa masuk ke dalam pesta tersebut. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah sebagai hakim. Kelak digambarkan seperti sang mempelai, pasti akan datang. Untuk itu berjaga-jagalah dalam menyambut kedatangannya. Adik-adik sekolah minggu, berjaga itu apa maksudnya? Seperti yang dilakukan 5 perempuan yang bijaksana tadi, ia menyambut kedatangan mempelai dan mempersiapkan cadangan minyak itu untuk pelitanya. Begitu jugalah kita anak-anak sekolah minggu harus berjaga-jaga. Dan karena lampu tadi, 2 benda itu ya, lampu dan minyak itu sangat penting untuk menyambut kedatangan tamu terhormat pada saat itu. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana sikap anak sekolah minggu dalam menyambut akan kedatangan Tuhan Yesus? Yaitu yang pertama, melakukan firman Tuhan, taat perintah Tuhan, patuh kepada perintah Tuhan sebagai bentuk berjaga-jaga. Yang kedua, mengapa perlu berjaga-jaga adik sekolah minggu? Ingat ya, bahwa Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dunia ini, kedatang kedua kali yaitu sebagai hakim, untuk menghakimi perbuatan kita adik-adik sekolah minggu. Untuk itu mari patuhilah dan taat kepada perintah Tuhan agar kita mampu masuk dalam kerajaan surga, bukan masuk ke neraka. Ya, kakak juga berharap bahwa kita akan menjadi masuk ke dalam kerajaan surga. Adik-adik sekolah minggu, ini adalah minggu Advent ya, dan minggu Advent pertama kakak juga yang berkhotbah, udah kakak ingatkan bahwa minggu Advent itu artinya menunggu ya, menunggu kedatangan Yesus. Dan mengingatkan kita semua adik-adik sekolah minggu, kelak Yesus akan datang ke dunia ini untuk kedua kalinya sebagai hakim kelak. Adik-adik sekolah minggu untuk itu milikilah sikap ya seperti gadis yang bijaksana tadi, 5 gadis yang bijaksana tadi ya. Anak-anak sekolah minggu harus bijaksana sehingga layak untuk masuk. Tadi yang 5 gadis bijaksana tadi akhirnya mereka masuk dan menyambut kedatangan sang mempelai karena mereka bijaksana. Dan anak-anak sekolah minggu harus bijaksana agar bisa kita masuk dalam kerajaan surga. Mau kan penghuni kerajaan surga? Ya, belajarlah menjadi anak yang bijaksana dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Dan kakak ingatkan juga dengan nats hafalan kita ya. Kakak mengingatkan nats hafalan kita dari Matius 25 ayat 13. Matius 25 ayat 13. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan memberkati kami. Firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan, agar anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang bijaksana seperti 5 gadis yang bijaksana Tuhan. Ajari anak-anak sekolah minggu kami agar menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu kami yang di rumah Tuhan, Kamu berkati keluarganya, dimanapun berada, mereka juga Tuhan Kamu memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus,
Dalam Kristus Yesus kami bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri nanti kebaktian kita. Sebelum mengakhiri kebaktian kita ini, kita akan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 85, Kusong-song Bagaimana. Kita sekalian akan mempersiapkan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan ya. Kita akan bernyanyi ayat 1 dan ayat 10. Nanti pada ayat 10 kita sama-sama bangkit berdiri. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.